Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat, amin. Dan saya doakan semoga kalian semua diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Saya punya seorang klien dan saya mau menceritakan kisah nyata yang dialami oleh beliau dan sudah mendapatkan izin dari beliau, namun tetap privasinya akan saya jaga supaya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya dan ambil hikmah dari kisah ini. Jadi waktu itu beliau datang ke saya dan beliau itu bertanya ke saya, Mbak Nur, saya ini seorang pengacara senior dan dosen non PNS, tapi rezeki saya seret banget dan kalaupun dapat uang yang gede gitu, itu tuh langsung kayak lewat gitu aja, padahal capek kerja, kata beliau. Nah, kalau dipikir-pikir nih, honor pengacara senior kan gede ya, puluhan juta bahkan mungkin bisa ratusan juta gitu kotornya. Lalu untuk dosen non PNS kita asumsikan 4-7 juta per bulan deh ya. Harusnya cukup lah ya dengan tanggungan 1 istri dan 2 anak. Logikanya kan begitu, logikanya. Tapi kalau soal rezeki kita nggak bisa bahas pakai logika, teman-teman. Nah, lalu saat konsultasi saya menemukan beberapa sumber atau yang saya anggap sebagai penyebab permasalahan atau apa ya, istilahnya akar penyebab yang membuat bapak ini rezekinya tersumbat gitu. Nah, waktu itu saya runtutin ya. Pertama, dia cerita kalau dia pernah berselingkuh dari istrinya dengan salah seorang karyawan atau asistennya yang bekerja di kantor layarnya beliau itu sampai memiliki 1 anak. Jadi wanita itu hamil anaknya si bapak, lahir 1 anak. Apakah istrinya minta cerai? Tidak. Justru istrinya itu menyuruhnya untuk tetap menafkahi anak itu dan bahkan si selingkuhannya suami itu tetap diizinkan untuk bekerja di kantor suaminya. Tapi justru wanita ini, si selingkuhannya ini menolak dan malah meninggalkan anak bayinya itu pada klien saya ini dan istrinya. Saya tidak tanya alasannya apa, karena itu kan udah urusan orang lain gitu, bukan urusan klien saya ini. Nah, yang kedua, klien saya waktu itu saya tanya soal nafkah bagaimana ya untuk istrinya, Pak. Beliau cerita bahwa diberikan ya secukupnya aja supaya istri saya itu nggak pergi kumpul-kumpul arisan-arisan yang tidak guna. Biaya sekolah saya sendiri yang bayarin, biaya listrik saya sendiri yang bayarin, semuanya saya sendiri yang bayarin gitu, kata beliau. Dia hanya saya berikan uang yang cukup untuk kebutuhan dia saja, untuk kebutuhan makan dan belanja dapur. Saku anak saya yang kasih, toh yang makan cuman dia aja, saya nggak pernah makan di rumah karena saya selalu sibuk di luar, begitu kata beliau. Yang ketiga, istri Anda tahu nggak, Pak, berapa penghasilan Anda tiap bulan? Waktu itu saya tanya seperti itu, kemudian beliau menjawab, saya rasa istri saya tidak berhak tahu ya, nggak perlu tahu juga berapa penghasilan saya, dan saya gunakan untuk apa aja, karena dia udah jadi, istilahnya udah diberikan haknya gitu loh, udah dikasih nafkah menurut dia. Jadi kalau mau saya pakai untuk main golf, traktir temen, kasih uang orang tua, ya saya kasih aja, dia nggak perlu tahu gitu kan, yang kerja saya dia cuman istri di rumah gitu. Nah, yang keempat, saya tanyakan lagi nih, Bapak kalau masuk waktu Isya, setelah sholat, apakah di rumah dan kegiatan apa yang Bapak lakukan di rumah? Saya bilang gitu. Nggak tentu, Mbak, kata beliau. Kadang saya di luar kota atau meeting dengan klien, tapi ya kalau di rumah saya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan tidur atau mainan gadget gitu. Terus saya tanya lagi, jadi Bapak nggak pernah bercanda atau minimal ngobrol-ngobrol santai dengan anak istri? Jarang sekali, beliau jawab begitu. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, Pak, kalau manajemen pekerjaan Bapak itu sebagai seorang pengacara atau seorang lawyer, itu sistem bayarnya gimana ya, Pak? Sistemnya ya kalau ada yang mau pakai saya ya DP dulu. Ini kalau misalnya saya dapat klien dari luar ya, Mbak, bukan dari
kepolisian atau dari pengadilan gitu loh. Pokoknya yang ada klien yang datang ke beliau gitu, itu dikasih DP dulu, nanti kalau kasusnya berhasil baru dilunasi. Nah kalau kasusnya dia kalah ya nggak bayar pelunasan katanya. Sampai di sini saya udah waduh, bisnis nggak bisa sebecanda ini dong gitu. Tapi saya ngomongnya dalam hati. Kemudian saya ajak beliau komunikasi intens. Intinya saya coba untuk sadarkan pikiran beliau bahwa yang mempengaruhi aura rizki seseorang atau seorang suami adalah bagaimana cara dia memperlakukan istrinya, bagaimana cara dia mentreatment istrinya. Mau sebanyak apapun uang yang didapat, kalau istrinya itu masih merasa kekurangan, masih merasa sebel, sedih atau tidak ridho terhadap suaminya, maka uang yang dia pegang juga bakalan habis dengan sekejap tanpa sisa gitu. Saya sampaikan seperti itu ke beliau, ya saya secara hati-hati menyampaikannya gitu, karena statusnya kan beliau jauh lebih sepuh dari saya, jauh lebih jabatannya tinggi gitu. Nah teman-teman, karena ini durasinya kepanjangan, jadi lanjut di part 2 ya, insya Allah tayang besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.